Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Bernadetta Ambarita SSPMKes. Saya dipercayakan oleh Prodi membawakan kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. RPS yang akan saya bagikan nanti, di sini ada pencapaian yang akan kita capai, kompetensi yang dicapai mahasiswa, bobot penilaian, kemudian referensi yang akan kita jadikan referensi untuk mata kuliah ini, kemudian kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga berencana ini 14 kali pertemuan, 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS, total semua pertemuan itu 16 kali pertemuan. Di dalam mata kuliah ini kita juga ada ujian praktek dan ujian teori, sesuai dengan bobot penilaian yang ada di RPS. Bobot penilaian untuk teori dan bobot penilaian untuk praktek. Nanti sebelum kita praktek, akan saya adakan pretest dan post-test. Di sana saya akan melihat apakah ada perkembangan dari penilaian. Sekaligus saya mengevaluasi kemampuan mahasiswa itu untuk mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian, setelah itu, di akhir nanti pembelajaran mata kuliah yang saya berikan tentang kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, saya akan mengadakan EDOM atau evaluasi dosen oleh mahasiswa. Saya akan membagikan formnya karena saya juga bisa menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Sebelumnya saya juga sudah membagikan EDOM ke mahasiswa yang sebelumnya sebelum pandemik lah ya. Saya membagikan di situ memang ada kritik, itu masih tatap muka. Di sini mungkin kita nanti lebih banyak tatap maya. Jadi tatap muka itu kritik dan saran memang saya menerima ya. Di situ dikatakan suara saya kurang kuat. Jadi belajar dari situ, maka nanti sipen untuk kelas ini saya menganjurkan atau teknisi di kelas ini supaya menyediakan pengeras suara supaya materinya saya itu tersampaikan baik di kelas maupun di praktek. Tetapi di pandemik ini saya sudah juga melakukan EDOM, ETS, evaluasi mahasiswa. Di situ memang ada kritik dan sarannya. Tatap mayanya itu terlalu singkat, sehingga materi tidak tersampaikan. Oleh sebab itu, ya sebagai dosen yang kreatif, saya membuat YouTube pembelajaran supaya mahasiswa yang belum bisa memahami materi yang saya ajarkan, bisa kembali dibuka YouTube saya, YouTube pembelajaran yang bebas diakses oleh siapapun yang membutuhkan. Sehingga mahasiswa di sini bisa dengan mudah mengakses pelajaran yang sudah berlalu. Nanti mungkin bisa kita lihat video saya tentang pembelajaran kesehatan, reproduksi, dan perencanaan keluarga. Di situ ada. Jadi semua harapan saya bisa terrealisasikan. Karena memang pelajaran saya ini atau mata kuliah saya ini mulai nanti prakteknya itu pemasangan KB, Penkes, pemasangan KB implan, IUD, alat-alat kontrasepsi yang akan kita gunakan. Di sini memang pelajarannya yang sangat-sangat menarik. Harapan saya ke depan, semua mahasiswa saya ini bisa memasang KB secara mandiri, tanpa harus dibantu orang lain. Dan dengan memasang KB secara mandiri, bisa memberikan juga penyuluhan kepada masyarakat, maka bisa menjaga kesehatan perempuan dan merencanakan keluarga. Itulah harapan saya di materi kuliah ini, selain dari pencapaian yang dicapai oleh mahasiswa. Terima kasih. Baik, selamat sore untuk kita semua. Sore ini kita akan mempelajari tentang diagram ya, diagram lingkaran kriteria kelayakan medis dalam penggunaan kontrasepsi ya. Ini memang menurut WHO 2017 ya di sini ya. Jadi di diagram ini bisa kita lihat ya, di diagram ini bisa kita lihat. Di sini kita mengambil keputusan lah ya untuk menggunakan KB tersebut atau tidak ya di sini. Jadi di diagram ini nanti bisa kita lihat ya, di diagram ini bisa kita lihat seperti ini ya. Oke, di dalamnya ini ada diagramnya, di sini ada petunjuknya ya. Jadi kalau dia 1,
bisa metode kontrasepsi itu bisa kita gunakan. Nampak, Nak? Nampak? Nampak ya, ini ya. Oke, nampak kira-kira? Kurang jelas, Ibu. Enggak jelas ya. Oke, bisa dilihat background di belakang saya itu, Nak. Bisa dilihat background-nya. Oke, jadi di situ sebenarnya ya ini ya. Jadi di background saya itu sudah nampak sebenarnya. Jadi ini diagram untuk lingkaran kriteria kelayakan medis ya dalam penggunaan kontrasepsi. Jadi di sini ada petunjuknya apabila memang dia satu contoh. Kita ambil ibu yang merokok ya. Ibu yang merokok di sini dia merokok dengan usia kurang dari 35 tahun. Contoh 35 tahun di sini nampak ya. 35 tahun. Oke. Alat KB apakah yang akan bisa kita gunakan? Di sini nampak dia ya, nampak ya. Ada di situ nampak angka 1, mungkin nampak di situ angka 1 ya. Jadi ini alat bantu untuk mengambil keputusan. Alat KB apa ya yang saya gunakan? Jadi kalau nanti datang pasiennya dengan keluhan, oh saya merokok, usia saya kurang dari 35 tahun. Maka kamu arahkan aja seperti ini diagramnya di sini. Jadi alat KB yang bisa digunakan di sini yang pertama ya, dia menggunakan bisa tubektomi, nah, bisa di sini semua digunakan. Karena di sini angka 1. Angka 1 ini metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap keadaan. Jadi di sini bisa dia menggunakan tubektomi, AKDR, kemudian implan, injeksi progestin, pil progestin ya. Kemudian pil, DMPA, lignating, AKDR link, AKDR CU sama tubektomi tadi, sama vasektomi, bisa dia digunakan. Jadi kalau di sini ada tanda nomor 1 atau A, berarti itu bisa digunakan, tidak ada halangannya atau penghalang untuk menggunakannya. Jadi memang alat ini sangat memudahkan kita ya sebagai tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan pasien tersebut. Contoh, yang kedua, misalkan pasiennya datang dengan sakit kepala. Oh, saya sakit kepala, Bu Bidan. Tapi ini enggak migrain ya. Sakit kepalanya itu bukan terus-terus, bukan nyut-nyutan. Jadi kita arahkan aja. Dia sakit kepala bukan migrain. Kira-kira alat KB apa yang cocok? Nah, bisa mungkin kita lihat di situ ada angka 111A. Berarti 11A ini contoh di sini kan 1 dia A. Asektif berarti bisa digunakan. Berarti dia bisa menggunakan vasektomi ya. Bisa tubektomi, kemudian AKDR bisa ya digunakan. Oke. Sama seperti yang tadi, berarti masih bisa digunakan AKDR, kemudian pil, DMPA, injeksi progestin bisa. Kemudian kalau ada pasiennya misalkan saya HIV, bisa nggak saya menggunakan alat KB? Nah, kamu arahkan ke HIV, arahkan dia ke HIV ya. Apakah bisa? Di sini bisa 1 dan 2. Nah, secara umum itu bisa digunakan ya. Metode kontrasepsi yang bisa digunakan pil progestin, injeksi progestin. Nah, itu dia. Karena di situ 1 sampai 2. 1 sampai 2 keterangannya di sini. Ini metode kontrasepsi yang bisa digunakan dalam keadaan apapun. Berarti walaupun dia dengan HIV datang pasiennya nanti, bisa kamu kasih dia pil progestin, injeksi progestin, nah, implan juga bisa diberikan. Tetapi kalau dia memang AKDR levonorgestrel dengan AKDR link, itu bisa digunakan kontrasepsi, tapi tidak direkomendasikan ya, kecuali tidak tersedia yang pil, kemudian injeksi, kemudian yang DMP tadi tidak tersedia. Maka pilihan terakhirlah kamu gunakan, di sini kan 2 dan 3. Bisa digunakan apabila alat yang direkomendasikan seperti pil tadi, pil progestin, injeksi progestin, sama DMPA itu tidak ada. Tapi kalau selama KB itu tersedia di klinik itu, maka kamu anjurkanlah yang bisa digunakan. 1 sampai 2, 1 sampai 2, kalau 2 sampai 3 itu sudah keadaan yang sangat terpaksa ya.
Jadi sangat mudah kan menggunakan alat ini. Oke, keluhan yang lain. Misalkan ada pasiennya datang dengan postpartum. Ini mungkin yang paling sering ya. Saya postpartum atau habis melahirkan atau ibu nipas ya. Ibu nipas habis melahirkan, ya kan? Dan saya menyusui. Kira-kira apa ya yang bisa saya gunakan? Nah, kamu arahkanlah diagram ini. Jadi di sini bisa kamu lihat dia. Jadi yang bisa digunakan di sini, pil nggak bisa digunakan ya. Pil, koyo, cincin, injeksi, KOP nggak bisa digunakan. Nggak bisa digunakan pada ibu yang menyusui ya. Karena di sini tandanya 4. 4 berarti tidak bisa digunakan atau tidak dianjurkan untuk menggunakan pil atau kontrasepsi hormonal kombinasi. Itu tidak bisa digunakan. Kemudian di sini ada 2. Kalau 2 itu tadi bisa digunakan ya. Berarti yang bisa digunakan pada ibu yang postpartum menyusui kurang dari 48 jam, berarti yang bisa digunakan hanya implan, AKDR link, kemudian AKDR CU, itu aja yang bisa dengan terakhir tubektomi ya, tubektomi itu yang bisa digunakan ya. Oke, kemudian tapi itu kurang dari 48 jam. Kalau dia postpartum dan menyusui 48 jam, ini beda lagi ya. Dia udah lebih dari 48 jam atau kurang dari 4 minggu. Ya, kurang dari 4 minggu. Di sini mungkin bisa tampak dia, alat tetap nggak bisa pil ya. Pil nggak bisa tetap digunakan walaupun dia sudah 48 jam. Pil nggak bisa. Tetapi pil progestin sudah bisa, kemudian implan, dan tubektomi itu bisa digunakan. Tapi ada persyaratan untuk tubektomi ini. Itu dia untuk yang postpartum dan menyusui. Ini paling sering kadang ditanyakan di klinik atau di mana tempat kamu nanti bekerja. Tapi kalau dia pasiennya postpartum 4 minggu sampai dengan kurang dari 6 minggu ya, ini sudah mulai banyak bisa digunakan. Yang pertama dia pil progestin sudah bisa ya. Kemudian implan, kemudian AKDR lepanogestrol, dan AKDR CU, kemudian tubektomi, AKDR LG, kemudian LGIT, ya sudah bisa digunakan. Jadi sudah mulai banyak bisa digunakan bila memang ibu yang postpartum dan menyusuinya itu 4 minggu sampai dengan kurang 6 minggu. Oke. Oke. Kemudian dia remaja. Ada rupanya Bu remaja yang menggunakan KB. Ada ya. Remaja. Remaja dia yang menar sampai usia kurang dari 18 tahun. Jadi kalau nanti dia remaja seperti yang saya bilang tadi, kalau dia misalkan sudah haid dan terjadi kehamilan di luar nikah, maka adakah alat KB yang digunakan? Ada. Ini dia, kurang dari 18 tahun. Dia sudah menars atau haid. Alat KB yang bisa digunakan banyak ya. Pil kombinasi kontrasepsi, implan, kemudian dia AKDR bisa digunakan, kemudian dia injeksi progestin, oke, DMPA bisa secara IM dan SC. DMPA ini suntik 1 bulan ya. Suntik 1 bulan dan 3 bulan pun ada. Suntik KB maksudnya. Kemudian di sini AKDR-CU. Jadi kalau dia untuk tubektomi belum bisa karena memang usianya itu masih kurang dari 18 tahun ya, itu dia. Jadi kalau ada remaja, usia remaja yang sudah menars menggunakan alat KB ini bisa ya, bisa digunakan. Kita lihat dia di diagramnya. Oke, kemudian kalau dia kanker serviks, apakah bisa menggunakan alat KB? Bisa. Jadi kalau dia kanker serviks, di sini bisa menggunakan pil kombinasi kontrasepsi. Kemudian di sini bisa digunakan pil injeksi DMPA-nya, suntik KB 1 bulan sama dengan yang 3 bulan. Itu bisa digunakan. Tetapi AKDR nggak bisa digunakan. AKDR tubektomi itu tidak bisa digunakan. Ya. Jadi sangat enak menggunakan ini.
tinggal kita menggeser. Nah, kalau kanker payudara bisa nggak Bu menggunakan KB? Bisa. Alat KB yang paling aman digunakan itu AKDR. AKDR ya. AKDR yang paling gampang digunakan ibu tersebut. Oke. Kemudian di sini ada juga dia yang penyakit hipertensi. Bila hipertensi atau tekanan darahnya lebih dari 140 per 150, ada nggak alat KB yang bisa digunakan? Ada alat KB yang bisa digunakan, yaitu pil progestin, kemudian injeksi KB suntik 1 bulan dan 3 bulan, kemudian implan. Implan itu bisa digunakan ya, implan AKDR bisa itu digunakan. Jadi memang apa keluhan pasienmu, itu yang kamu lihat, kamu arahkan diagram ini ya. Jadi ada dia beberapa penyakit yang bisa kamu deteksi di sini. Penyakit menular seksual, nah ini juga. Kalau penyakit menular seksual, itu bisa semua KB digunakan ya. Mulai dari pil KB, injeksi, oke. Kemudian implan, AKDR, tubektomi, itu semua bisa digunakan walaupun dia IMS atau infeksi seksual, ya. Kemudian di sini penyakit radang panggul, di sini bisa digunakan semuanya kecuali AKDR. AKDR kalau dia ada radang panggul itu tidak bisa digunakan ya, tidak bisa digunakan kalau dia memang ada rada panggulnya ya, oke? Jadi memang alat ini sangat enak kita gunakan, mudah-mudahan nanti bisa kita peroleh ya, karena ini alat bantu yang sangat mudah, oke? Kemudian di sini ada lagi dia yang sepsis, tahu sepsis kan? Sepsis atau infeksi saat nipas. Jadi infeksi saat nipas ini apa-apa aja. Ada nggak alat KB-nya yang bisa digunakan? Ada. Oke, seperti yang kita lihat di situ bisa dia kita gunakan angka 1 ya, angka 1 bisa digunakan itu pil KB, kemudian pil progestin, kemudian DMPA, kemudian implan. Nah, jadi kalau AKDR, tubektomi itu tidak bisa digunakan ya, tidak bisa digunakan. Jadi memang enak ya menggunakan alat ini. Kemudian dia ada yang perdarahan per vagina, bisa nggak Bu digunakan alat KB? Bisa. Kalau dia perdarahan per vagina, yang bisa digunakannya itu hanya 2 ya, pil progestin sama dengan kontrasepsi hormonal yang kombinasi. Itu bisa digunakan. Jadi bisa digunakan walaupun dia sedang perdarahan. Oke, selanjutnya kemudian di sini ada mioma uteri. Oke, kalau mioma uteri ini semua bisa dilakukan. Nampak ya? Mioma uteri ini bisa dilakukan semua mulai dari pil KB, kemudian injeksi, kemudian implan, AKDR, kecuali yang tidak bisa dilakukan ini tubektomi. Itu ditunda dulu, ditunda. Bukan berarti tidak bisa, tapi ditunda. Dilihat dulu ya, bagaimana, apakah bisa kondisinya untuk mendapatkan tubektomi ini atau tidak ya. Tapi banyak alat yang bisa digunakan. Kemudian di sini kanker payudara tadi, itu hanya AKDR yang bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Kemudian di sini Bu, gimana kalau dia penyakit stroke? Ada nggak ibu-ibu yang stroke? Ada ya. Jadi kalau dia yang stroke di situ ya nampak ya, stroke. Stroke yang bisa digunakan itu yang pertama itu pil progestin, kemudian implan ya. Implan, kemudian tubektomi. Oke. Oke, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaannya, Nak? Ada yang mau ditanyakan mengenai diagram ini? Ada yang mau kita tanyakan, mau kita bahas, atau mau penasaran, Bu? Kemarin ada saudara saya sakit jantung. Pilih apa yang bisa digunakan? Oke.
Ada yang mau ditanya kira-kira sebelum kita lanjut? Oke. Ada yang mau ditanya kira-kira untuk penggunaan diagram ini. Diagram ini bagus ya. Diagram lingkaran kriteria kelayakan medis ya. Nih tahun 2017 memang ini atau penapisan kehamilan. Ada yang mau ditanya untuk diagram ini, Nak? Ada yang mau ditanya. Jadi mana tahu nanti kalian punya ada di angka-angkanya ya. Atau istilah gaulnya ya disebut dengan klop KB. Bisa juga nak kalian searching nanti di Google ya, di Google. Saya pengen punya kayak gitu lah, bisa. Namanya klop KB, lihat di Google. Google Play Store, ambil dari Play Store. Jadi di Play Store-nya itu jangan hanya scatter ya kan? Bisa juga ini diambil. Oke, bisa diambil. Jadi nanti misalnya Ibu Besti, Ibu Bidan, Ibu Elsa ya kan? Nah, ini alatnya. Oke, jadi nanti kamu buka handphonemu, kamu ambil Play Store, ambil klub KB namanya, klub KB. Jadi kamu searching, ada nanti mengeluh, ini mau pulang kampung ini ya kan? Nah, mau pulang kampung, ada yang mengeluh, Bu Bidan, saya inilah sakit kepala, tekanan darah saya sekian, alat KB apa yang cocok? Buka HP-mu. Jadi bisa di-download, bisa dilihat. Klop KB namanya, klop. Namanya klop. Manakah yang cocok? Ya kan, klop. Nah, seperti kamu misalnya sama jumpa dengan pasanganmu, udah klop, cocok, ya kan? Nah, gitu kira-kira untuk penggunaannya ini. Ya. Ya, jadi nanti bisa dilihat lebih jelasnya download di handphonemu dari Play Store ya. Jadi di Play Store itu bisa kamu lihat klop KB. Situ udah mantap nanti. Kurasa jadi bidan-bidan digital lah, bisa lah ya. Jadi bukan harus membaca buku setebal apa ya kan. Nah, jadi pakai ini pun gampang lah. Jadi tinggal kamu buka Play Store, semua sudah punya handphonenya. Kurasa lebih canggih dari handphone ibu, ya kan? Lebih gaul kalian, lebih inilah anak milenial. Jadi kalau anak milenial dikasih ilmunya yang milenial juga, ya kan? Nah, oke, paham ya nak ya. Jadi diperhatikan kira-kira mana yang dipentingkan. Seperti yang saya bilang tadi, bisa di-download ya aplikasinya dari Google Play ya. Jadi kamu lihat nanti klop KB ya, klop KB, klop ya, klop. Nah, jadi yang mana kira-kira yang cocok gitu ya kan? Nanti kalau ada pasienmu langsunglah kamu ambil handphonemu, oh dia dengan keluhan penyakit jantung. Oke. Pasangkan, oke Bu, Ibu cocoknya pakai KB Pilprogestin. Nah, seolah-olah kamu itu mempunyai wawasan yang sangat-sangat luas, ya kan? Nah, contoh ada misalnya saya gemuk. Saat ini berat badan saya ini lebih dari 30 kg BMI-nya, melebihi batas sudah obesitas. Alat KB apa yang cocok? Dengan langsung kamu ambil dari platform itu. Oke Bu, pil KB, pil progestin, implan, bisa dijawab. Jadi nanti kita harus memberikan pelayanan yang prima ya. Jadi bidan-bidan itu harus yang digital ya, harus yang pintar-pintar. Oke? Paham ya? Jadi bisa nanti untuk lebih lanjut bisa dibaca ya. Bisa dibaca juga referensinya, bisa di-download tadi, bisa langsung di-download, mungkin pulang nanti ke tempat masing-masing langsung ya. Oke. Jadi ingat KB, ingatlah klop KB ya. Supaya klop KB-nya. Tapi ini hanya untuk dipelajari ya. Karena masih masa pendidikan saat ini hanya untuk diingat, bukan dipraktekkan ya. Ya, kalau Ibu bisa mempraktekannya, kalau kalian belum bisa, hanya mengingat-ingat dan menyampaikan. Ya kan? Seperti tadi pertemuan kita sebagai pendidik dan sebagai promosi, bukan sebagai biang gosipnya ya. Jadi paham ya? Jadi ingat KB, ingat klop KB-nya. Klop, harus klop dulu dia biar bisa menggunakan KB-nya. Kalau nggak klop atau nggak cocok, nggak bisa. Ya kan? Paham ya? Ada yang mau ditanya, Nak, tentang klop KB ini atau diagram
untuk penggunaan alat KB ini mana yang cocok. Jadi klop ya, klop KB, klop. Klop mana yang kamu klop ya, apakah KB, jadi bukan kamu yang menentukan ya. Kamu arahkan sesuai dengan keluhannya dan penyakit yang kamu temukan. Kalau dia memang infeksi penyakit menular seksual atau GO, nah inilah dia. Apa dia yang cocok? Inilah yang kamu jelaskan. Kamu arahkan. Nanti coba dilihat di Play Store ya. Jadi bisa dipelajari, tapi hanya dipelajari untuk saat ini. Untuk dipraktekkan untuk dirinya nanti setelah menikah. Oke, paham nak sampai di situ? Paham ya? Oke. Oke, pertemuan kita mungkin karena nggak ada yang mau bertanya, mungkin masih mau melihat, mau searching karena sekarang Bu, ini boleh kan bertanya, Bu? boleh lah, boleh. Ayo, Yopi, apa? Jadi, Bu, kan kata Ibu tadi kan kalau untuk penggunaan klop KB itu cuman bisa kami ingat-ingat aja nih, Bu. Tapi berarti Iya. kan kalau misalnya nanti ditindakannya langsung, Bu, ketemu pasien, kita nggak boleh bawa diagramnya ya, Bu? Boleh. Hanya dia maksud saya jangan kamu praktekkan samamu, Yopi. Ya kan? Nanti kalau kamu praktekkan, ya bahaya lah, Yop. Kamu belum wisuda. Apalagi ini mau klinik bebas, ya kan? Makanya dikasih dulu ini pencerahan. Tapi hanya diingat dan disalurkan ke masyarakat. Nanti kalau kamu menikah, kalau mau kamu praktekkan bisa, ya. Bisa, nggak dilarang, ya kan? Nggak dilarang. Silahkan, ya. Jadi memang kalau KB ini ya kalau masih di pendidikan harus diperhatikan dan diingat itu ya. Oke, ada lagi? Paham ya Yop sampai di situ? Paham, Bu. Nah, itu ada lagi yang mau ditanya, mana tahu ada yang mau bertanya, nanti mengganjal hatinya ya kan? Ditanya aja. Oke, masih ada yang mau kita bahas? Oke, kalau tidak ada, pertemuan kita sampai di sini. Harapan saya kalian mendownload nanti dari Play Store tentang klop KB, ya bisa. Oke, jadi latihan nanti sesama teman-temannya. Pokoknya nanti ingat prinsipnya, ingat KB, ingat klop KB. Ingat ya nak, bukan praktekkan, ingat. Nah, dipraktekkan ke orang lain. Oke, paham? Oke, nah, iya. Kalau KB ini memang pelajarannya itu menyenangkan karena ya semua kita bahas, tapi hanya dibayang-bayangkan ya, bukan untuk dipraktekkan. Tapi mungkin kalau nanti saya mengajar kalian sudah ibu-ibu harus dipraktekkan, ya kan? Nanti saya mengajar KB rupanya anak saya 5, ya kan? Nggak cocok ya. Jadi memang harus diingat, ingat KB, ingat klub KB. Download dulu dari Play Store. Promosi lah ini ya, promosi. Ini dan sebagai pendidik dan promosi. Oke, paham? Oke lah ya. Pertemuan kita sampai di sini. Kalau ada nanti mau ditanya, bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat pagi untuk kita semua.